Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, tidak terasa kita sekarang udah sampai ke bulan Juni. Dan seperti biasa, Klik Film kan setiap bulannya selalu mengganti film-film terbaru untuk para pelanggannya. Dan kali ini, gue banyak banget tertarik dengan film-film yang hadir di aplikasi dan juga website dari Klik Film. Tapi, berhubung Fast X baru aja selesai dirilis, di sini mereka di bulan Juni kebetulan mengeluarkan film yang berjudul Initial D yang rilis pada tahun 2005 silam. Nah, berhubung kan gue review di Fast X itu kurang kayak, kalau Fast X itu kan kayak fans saga tuh kurang ajang balap-balapannya tuh. Jadi, gue mencoba mencari pelarian untuk melihat film yang bener-bener pure balapan gitu ya. Dan sekarang akhirnya gue nemukan dan gue udah selesai nonton Initial D ini. Kita akan sedikit ceritakan dan juga bernostalgia. Pasti buat teman-teman yang nonton video ini semuanya mungkin rata-rata 70% udah pernah nonton Initial D. Tapi coba kalian tonton lagi setelah tahun 2023 ini. Karena kan itu kan rilisnya di 2005. Sekarang 2023, feel-nya tuh kayak beda gitu guys, kayak ada kepuasan tersendiri gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum kenal atau mungkin lupa dengan Initial D, jadi film ini tuh diambil atau diadaptasi langsung dari anime yang berjudul sama, dimana anime tersebut mengangkat tema tentang balapan gitu ya. Jadi dijadikan dari satu film dan pure jadilah ini Initial D ini. Karena bangkitnya film ini sendiri tuh juga terinspirasi dan juga kayak ngelihat Fast and Furious yang tahun 2001 gitu ya. Itu sukses besar, akhirnya mereka juga membuat gitu ya. Tapi memang pada saat perilisannya Initial D ini para penggemar anime banyak yang skeptis dan juga ada beberapa yang kurang suka dengan film ini karena mereka kurang puasnya katanya ada beberapa cerita-cerita yang dari 80-an episode Initial D yang di anime itu nggak semuanya bisa masuk ke dalam film. Sekarang logikanya gimana gitu, dengan 80 episode lebih bahkan mungkin ratusan, sekarang Initial D tersebut harus dijejali di durasi paling lama tahun zaman dulu 2 jam gitu ya, kayak nggak mungkin gitu ya. Jadi sekarang agak lebih masuk akal dan kita lebih bisa menerima film ini. So buat teman-teman yang penasaran dengan sinopsisnya, gue akan ceritakan sedikit sinopsis dari Initial D ini. Film Initial D ini berfokus pada karakter Takumi Fujiwara yang diperankan oleh Jae Chou, yang merupakan seorang pengemudi muda yang membantu ayahnya yang bernama Bunta yang diperankan oleh Anthony Wong dalam mengantarkan tofu ataupun tahu menuruni gunung melewati pegunungan Akina. Nah, pekerjaan ini selalu ia lakukan setiap harinya dan tidak terasa sudah mengemudi dan melewati rute pegunungan ini selama 5 tahun, sehingga ia menjadi legenda dari pegunungan Akina ini karena ada banyak sekali pembalap amatiran profesional yang benar-benar terkagum-kagum dan juga aneh gitu. Kok ada sebuah mobil yang begitu cepatnya menuruni gunung Akina ini. Jadi mereka itu pengen balapan dan juga ngetes kemampuan mereka, apakah mereka bisa mengalahkan sang legenda tersebut. Tapi dalam perjalanan film ini mereka nggak tahu kalau Takumi inilah yang menjadi legenda dari Gunung Akina ini gitu ya. Karena memang penggambaran Takumi di hari biasa itu kayak pria yang culun biasa, padahal pekerjaannya sehari-hari ini selalu setiap jam 2 ke bawah sampai jam 5 itu dia selalu menuruni dan juga melewati rute dari Gunung Akina ini guys. Dan yap, itulah gambaran sekilas cerita dari film Initial D ini. Jujur gue udah nonton sekitar awal-awal kuliah itu mungkin 2011an gue udah nonton Initial D ini. Dan pada saat itu memang gue reaksinya agak biasa aja gitu karena gue udah tahu dengan animenya dan gue mencocokkan dan juga membandingkan dengan animenya. Tapi sekarang gue bener-bener kayak lupa dengan cerita animenya dan nonton lagi Initial D ini, kok jadi beda gitu ya. Jadi kayak keren aja gitu ya, karena zaman sekarang tuh udah jarang banget memang film yang pure balapan dan membawa pesan-pesan yang bener-bener balapan gitu. Kita ada profesional, amatir dikalahin gitu ya. Dan juga gue suka adalah di sini sinematografinya bener-bener minim CGI karena memang wajar pada tahun 2005 gitu ya. Tapi pengambilan gambar tuh bener-bener real, dimana itu gue tahu bahwa kameranya diletakin di mobil, balap-balapan itu memang dilakukan oleh profesional. Setiap sudut tikungan-tikungan dari gunung tuh bener-bener bisa diambil dengan sangat baik. Mungkin yang agak sedikit gue kurang suka adalah pengambilan gambar yang scene per scene-nya ada yang patah-patah gitu. Ketika di zoom tek berhenti gitu. Untuk sekarang sih udah nggak relate lagi ya dengan pengambilan syuting kayak gitu. Tapi memang gue tahu kalau mereka itu lebih fokus dengan
bagaimana gambaran dari Inisial D ini di anime, sehingga dibuatlah kayak semi-semi kayak gaya-gaya anime atau manga dan sebagainya, karena terlihat banget di sana. Dan juga pengambilan gambarnya mereka benar-benar fokus sama cerita dari animenya. Buat kalian yang ngefans banget dengan Inisial D versi anime ataupun versi manga dan sebagainya, yang sekarang gua nggak tahu untuk pengeluaran Inisial D apakah berlanjut apa enggak, jelas kalian agak sedikit kurang suka lah dengan film ini, karena ya kalian lagi-lagi butuh semua cerita yang ada di setiap karakter, kalian pengen masuk ke film tersebut, padahal ini baru film pertama dan juga film live action, dan yang agak susah untuk seperti itu. Dan sekarang gue bener-bener setelah gue memaklumi, dan enak banget ngeliat film ini. Salah satu juga yang gue suka adalah di sini penggunaan mobilnya. Di sini mobil-mobil klasik, kalau dibandingkan dengan sekarang kan mobil klasik tuh ada pesona tersendiri gitu ya. Mobil klasiknya pun nggak kaleng-kaleng, ini sesuai dengan yang ada di anime. Di sini ada Toyota AE86, Nissan Skyline R32, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution 4, dan itu semuanya masuk ke dalam film ini. Dari segi acting dan juga pendalaman karakter menurut gue cukup menarik, terutama untuk Jaicho sebagai pemeran utama. Dia ini kan sebagai Takumi Fujiwara, menurut gue cukup baik, tapi ada beberapa momen yang dia ini kayak mal-malesan, kayak gitu. Gue nggak tahu penggambaran di animenya memang kayak gitu, tapi alangkah lebih baiknya kayak ada beberapa momen lah, kayak beberapa scene dia tuh kayak ya udahlah, mau nggak mau nih udah terlalu terbawa dengan karakter dari Takumi ini, sehingga kayak kelihatan actingnya tuh kayak kaku dan juga malas gitu. Tapi terlepas semua itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang benar-benar gue suka dari film ini adalah acting dari Edison Chen yang memerankan Yosuke Takahashi. Di sini bener-bener kayak apa yang ada di anime bener-bener disampaikan lewat film ini oleh Edison Chen. Ini gue sangat salut. Selain Edison Chen, gue juga cukup suka dengan acting dari Anne Suzuki sebagai Natsuki Mogi. Dia ini kan pacar dari si Takumi ini. Itu juga keren banget actingnya, ketolong banget. Mereka berdua ini keren. Tapi memang sayangnya memang Anthony Wong, sang aktor legenda yang memerankan Bunta, ayah dari Takumi, agak kurang tereksplor dengan baik. Ini mungkin soal pengarahan dan juga sutradara ya. Kalau acting dia menurut gue udah keren banget, tinggal bagaimana pengarahannya. Tapi terlepas dari semua itu, chemistry antara mereka saling berkesinambungan, meskipun memang dari segi cerita ada beberapa kali yang kurang puas dan juga puas. Kayak salah satunya penggambaran dari Bunta, ayah dari Takumi, kan kalau di anime beda dengan kalau dia lebih care dengan anaknya gitu ya. Tapi kalau di versi film ini kayak kelihatan dia ini lebih suka memabukan, alkohol, kayak sedikit cabul gitu. Itu mungkin improvisasi lah. Untuk sekarang gue lebih bisa menerima, dan menurut gue enjoy banget menyaksikan film ini. Dari segi cerita balapannya itu gue kangen banget dengan film kayak gini. Sejauh ini belum ada tuh film yang pure balapan. Banyak orang kiblatnya sekarang itu Fast and Furious Saga, Fast Saga gitu. Jadi agak susah gitu balapan sambil kriminal dan sambil tembak-tembakan gitu. Kayak pure kurang itu kayak. Memang kalau banyak teman-teman bilang, "Bang, kalau mau nonton film balapan nonton F1 aja atau yang lain gitu ya." Tapi entah kenapa cinema experience dari nonton film yang bergenre sama kayak Inisial D ini tuh ada kepuasan tersendiri, men. Silakan kalian buktikan dan tonton film ini. Dan sekarang sampailah kita di akhir. Menurut gue dari segi sinematografi cukup menarik, scoring juga mendukung, dan gue memberikan skor untuk Inisial D ini di 7/10 untuk era tahun 2023 ini, guys. So buat teman-teman yang pengen nostalgia, atau kalian justru belum nonton filmnya, atau kalian sudah nonton anime tapi belum nonton live action, silahkan deh kalian coba tonton. Dan ini untungnya sudah tersedia di Klik Film. Silahkan segera kalian tonton di Klik Film dan buktikan sendiri. Kalau kalian udah nonton, silahkan balik lagi video ini dan berapa skor yang kalian berikan untuk film ini, guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film lain yang pengen kita review, jangan lupa tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.